KUR itu sebenarnya sudah berkelanjutan ya. Ini kan kita pembiayaan kepada sektor-sektor UMKM, di mana memang tujuannya BRI menyalurkan kredit pada sektor-sektor UMKM yang memang usahanya belum lama, kan 6 bulan ya. Jadi mereka kategori baru dan belum bankable, itu kita akan kembangkan melalui penyaluran KUR ini. Sehingga dengan pemberian KUR ini diharapkan nasabah ataupun debitur lebih mengembangkan usahanya. Jadi ketika mereka keterbatasan modal, kita berikan penyaluran KUR dengan kemudahannya dan dengan suku bunga yang murah saat ini 6%. Kami yakin untuk ke depan ataupun perkembangan usahanya akan semakin lebih cepat lagi, dan itu sangat membantu pemerintah dalam menggerakkan sektor ekonomi. Roda perekonomian akan cepat bergerak, apalagi di situasi seperti ini. Semuanya serba terbatas, mereka kemampuan juga terbatas. Kita berikan tambahan modal, mereka bisa kembangkan lagi dengan bunga yang justru lebih gencar. BRI lebih concern dalam pengembangan KUR ini untuk di masa pandemi ini. Tapi kan tadi disebutkan kami ada jumlah penyaluran kan khusus Lampung Tengah aja lebih dari 1 triliun. Sementara semua bandar untuk wilayah Lampung berapa kita? Dan pergerakan itu menunjukkan konsen BRI untuk lebih peduli mengembangkan sektor UMKM. Ya, karena di saat ini, di saat semuanya mungkin pembiayaan sulit, ya, kami pun justru lebih mengembangkan sektor itu, lebih peduli dalam pengembangan sektor UMKM melalui penyaluran KUR ini. Dan terbukti tadi saya sampaikan bahwa kolektibilitasnya pun cukup baik, karena mereka lah yang sektor UMKM ini yang menggerakkan itu. Ada beberapa, justru kalau dulu sebelum pandemi itu kita KUR mikro ya, kalau sekarang kita punya ada super mikro, lebih luas lagi cakupannya. Ya, tambahan. Untuk wilayah mana saja Pak yang paling banyak mendapatkan KUR? Kalau kami tidak membatasi wilayah mana saja, tapi tentu potensi dalam hal ini setiap daerah punya kesempatan ataupun berdasarkan potensi. Kami kan masing-masing ada di Lampung ini ada berapa? Ada cabang 9 cabang. Itu semua sama menyalurkan KUR. Nah, kebetulan tadi sampaikan sesuai dengan data dari OJK, Lampung Tengah paling banyak, memang potensi paling besar. Dari data sistem informasi kredit program pun SIKP, itu sektor pertanian di sana paling besar potensi untuk lebih dikembangkan. Gitu. Naiknya berapa persen dibandingkan sebelum pandemi? Di masa pandemi ini naik berapa persen? Jadi sebelumnya itu totalnya kami 43 ditambah 1,1. Jadi sudah berapa itu dengan Oktober ini ya? Sampai dengan akhir November nanti itu masih mungkin tambah lagi. Kondisi pandemi pada saat ini yang penting kita sama-sama ketahui dan harapannya ke depan untuk pemulihannya bisa lebih cepat, karena memang dampak dari pandemi ini sendiri itu saya kira hampir di semua sektor seperti itu kan, sehingga memang kalau dari kami sendiri sih, kalau untuk akselerasi katakanlah permohonan kredit, pengajuan kredit itu masih tetap stabil, cuma mungkin yang agak terganggu itu di tingkat pengembalian seperti itu, sehingga ya betul kita juga berharap nanti kondisi ini biar cepat pulih, di samping memang termasuk agak sedikit mengganggu dari RKAP kita, sehingga yang alhamdulillahnya dari pemerintah sendiri kan sudah memfasilitasi ini dengan restruk ya, seperti itu. Betulnya masih stabil, cuma terkait dengan persyaratan memang dari kita sendiri, dari PT Pegadaian itu ada semacam kebijakan karena memang terkait dengan repayment untuk khususnya untuk pelaku usaha yang memang sama-sama kita ketahui. Jadi untuk akselerasi memang kita agak rem
Pertama terkait dengan kendala NPL sendiri lagi perlu penyehatan. Yang kedua juga ini memang salah satunya kita akan menjalankan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Restrak. Gitu, Pak. Jadi kalau untuk permintaan masih stabil, itu yang kita kan ada dua nih. Kalau Pegadaian itu boleh saya sampaikan itu ada dua produk nih. Satu itu konsentrasinya di gadai. Kalau gadai itu jaminannya adalah benda bergerak. Terus yang satu lagi itu di non gadai. Kalau non gadai itu ya mungkin termasuk dari sektor mikro yang jaminannya mungkin BPKB, ada sertifikat seperti itu. Untuk kedepannya pihak Pegadaian itu ada nggak Pak spesifikasi untuk masyarakat yang mau meminjam? Kalau spesifikasi, kalau kembalikan kepada produk kita, kalau dia KCA atau produk gadai, itu kita bisa siapa aja memakai fasilitas tersebut. Tapi kalau untuk produk mikro, ya kita memang fokusnya kepada pelaku usaha.